Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza al-muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu al-'aliyyul 'azim. Wa qala bil habibul karim wa nahnu 'ala syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum habibullah, assalamualaikum ya habibullah, assalamualaikum ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala alihi أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الهضرني وكل صالحا وإلى تبع محمد صلى الله عليه وسلم وعلى صحبه وأزواجه وذريته وأزواجه ومن نقل في بيته أجمعين. كل شر لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح جميع سلسلة القادرية ونفس بدية معصرية لا يجمع طرق. وصلى الله عليه وسلم كل العالمين شيخ محيط الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره وسيد الشيخ يوسف جنيدي الضابط الشيخ خطيب سيد كفر وسيد الشيخ طه الإسلام مجرد وضر الشيخ ما شاء الله مبارك من محمد وضر الشيخ صاحب الوقت العالمين وضر الشيخ محمد عبد المسلم القادري الزبدي رضي الله عنه وسرهم وقرهم وسلسلتهم ولاكتين كل شر لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إبراهيم واستغفر الحرام ونسأل ثم دراسة الحرام طلب مطلوب وكي يسير الصلاة وضرب السيد وكي يستمر وأجي مسلمة الرحمن ونفعنا بقرآن الله. ثم نروي آبائنا وأمهاتنا ولكافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. ربنا آتنا وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب زدني علما وارزقني فهما. رب اشرح صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا
hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Ilahi anta maqsudi Allah wa dubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abada. Kita buka lagi Al-Quran Al-Karim, masih surat Al-Maidah ayat 64 halaman 90. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa subuh ini di tanggal 20 Februari 2023 ini atau bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1444 Hijriah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Oleh karena itu, mari kita senantiasa bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Seperti biasa setelah subuh Sabtu ini kita membacakan surat Al-Maidah ayat 94. Di ayat ini Allah akan memberikan informasi kepada kita, kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW dan umatnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada suatu kaum
yang tidak paham, tidak memahami secara utuh tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini dimulai dengan wa qalatil yahud, dan karena kekurangan pahaman dengan kesombongan yang ada dadanya, orang-orang Yahudi berkata, yadullahi maghlulah. Orang Yahudi berkata, Allah terbelenggu. Masya Allah. Jadi Allah pencipta langit dan bumi, mereka katakan Allah terbelenggu. Karena kenapa? Disebutkan di dalam tafsir Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kenapa Yahudi ini berkata begini? Karena pada saat sebelum Rasulullah SAW datang, mereka makmur, mereka sejahtera, mereka kaya. Tapi setelah mereka dustai kanjeng Nabi Muhammad SAW, tidak beriman pada Allah dan Rasulnya, jadi mereka dalam keadaan tidak punya apa-apa lagi, tidak makmur lagi, tidak sejahtera lagi. Karena jadi mereka menganggap Allah terbelenggu. Insyaallah ya. Jadi pencipta langit kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikatakan Allah terbelenggu. Tidak, kalau terbelenggu terikat, tidak bisa apa-apa, gitu ya. Nah, ini adalah pernyataan kaum Yahudi ini disimpan, ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disampaikan kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, juga kepada sekarang dibaca oleh umatnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Coba andai kata sekarang kita tidak mengetahui tentang informasi rahasia, informasi gaib ini, mungkin kita tidak tahu. Masya Allah, ini adalah diucapkan, difirmankan oleh penguasa langit dan bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ada segolongan Yahudi, disebutkan Yahudi, yang mengatakan Allah terbelenggu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membantah dengan firman-Nya, dengan lanjutan ayatnya, gullas aidihim, Allah tidak terbelenggu tangannya. Jadi Allah, tapi kemudian walu'inu bima qalu, maka Allah melaknat, mengajar terhadap apa-apa yang mereka katakan bahwa Allah terbelenggu. Masya Allah. Jadi sama Allah saja sudah berat, Masya Allah. Apalagi dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada para kiai, para ustadz, para mubalik yang tidak didengar oleh umatnya, oleh mustaminya, jangan putus asa. Karena Rasulullah SAW saja yang dijamin oleh masuk surga saja dilecehkan, dibuli, dihinakan. Apalagi kita sebagai para mubalik, penceramah, kiai, ustadz, tidak dimakan, tidak ada, biasa saja. Tidak ada. Kalau ada pengajian, tidak ada orang yang ngaji, tidak ada apa-apa. Karena Rasulullah SAW juga yang sudah dijamin masuk surganya dilecehkan. Kalau tidak. Jadi alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan informasi bahwa ada golongan manusia yang tidak paham, mungkin tidak memahami tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan, bal yadahu masbutatani, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala, tangan Allah terbuka kepada siapa saja yang ingin. Kalau rezekinya ingin rezeki, mintalah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yunfiqu,
dan dialah Maha Pemberi kaifa yasha, sebagaimana yang Dia kehendaki kepada siapapun yang kehendaki. Allah akan memberikan rizkinya. Allah akan beri siapa saja yang berdoa meminta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la yazidanna katsiran minhum, dan kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh telah menambah kepada sebagian besar di antara mereka kedengkian, kehasudan, tidak mau percaya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma unzila ilaika min rabbika, dan juga kami turunkan apa-apa yang telah keturunan kepada engkau, wahai manusia yang mulia, rasul yang istimewa, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min rabbika, dari Tuhanku, yaitu diturunkan Al-Qur'anul Karim sebagai pembeda yang halal dan yang haram, yang baik dan yang buruk, dan yang tidak terlihat dan juga tidak terlihat, disampaikan dalam Al-Qur'an Karim, disebutkan bir rabbika, langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tughyanan, jadi mereka kekufuran, kedurhakaan, wa kufran, dan kekafiran. Jadi dengan diturunkan di Al-Qur'anul Karim ini, diturunkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia semakin durhaka dan semakin kufur kepada Allah dan pada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini berlaku dari mulai turunkan di Al-Quran ini sampai di hari kiamat. Sifat-sifat ini masih akan berlaku. Alhamdulillah. Jadi di antara mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semakin kufur dan semakin durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilanjutkan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa alqaina bainahum, dan kami timpakan kepada mereka al-adawata wal baghdha, permusuhan dan kebencian kepada siapa? Kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada umatnya, ila yaumil qiyamah, sampai dengan hari kiamat. Ketika Al-Quran diturunkan 1444 tahun yang lalu, ternyata hari ini, tahun sekarang 1444 tahun yang lalu, dan sekarang 2023, al-awada wal-baghdha, kebencian dan permusuhan sampai sekarang tidak pernah padam. Ila yaumil, kata Allah, sampai permusuhan ini sampai dengan hari kiamat nanti. Terus sampai begini, sampai setelah dunianya berakhir, baru permusuhan dan kebencian terhadap Allah dan Rasul musnah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ditafsirkan dalam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, di dunia mereka merasa penghinaan, nanti di akhirat dibelenggu oleh rantai-rantainya, dimasukkan ke dalam jahannam. Nauzubillah summa nauzubillah. Kalau kita orang muslim, ketika bangun tidur terus bersyukur, ingat sama Tuhannya, alhamdulillahilladzi hadana, alhamdulillahi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Mengucap syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, tanda ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, hatur nuhun ya Allah, terima kasih ya Allah, ahyana, kami telah dihidupkan kembali, ba'dama amatana wa ilaihin nusur, setelah kami tidur mati, dan nanti kami akan dikumpulkan Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumil qiyamah. Alhamdulillahilladzi
ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Jadi setiap kali kita bangun saja, kita bersyukur terus kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita terus dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jalan yang lurus, jalan shiratal mustaqim. Ini adalah informasi bahwa kebencian dan permusuhan itu nanti akan berlanjut terus sampailah kita meninggal dunia juga. Permusuhan, kebencian itu akan terus berlangsung sampai dengan hari kiamat. Allah melanjutkan, kullama auqadu naral lil khair. Setiap kali mereka menyalakan api kebencian, permusuhan dan berperang melawan agama Allah Subhanahu wa taala, atfaha Allah memadamkan permusuhan api kebencian itu. Jadi Allah, setiap mereka akan berbuat perang, Allah akan memadamkan cahaya mereka untuk berperang melawan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yas'auna fil ardi fasada, dan mereka itu terus membuat kerusakan di muka bumi. Buminya punya Allah, ciptaannya punya Allah, tapi dirusak oleh, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh sebagian orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan pada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menutup ayat ini, wallahu la yuhibbul mufsidin. Setelah mereka berbuat kerusakan, Allah berfirman bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai, tidak menginginkan, tidak suka pada orang-orang yang selalu berbuat kerusakan di muka bumi. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat-sifat orang-orang Yahudi. Jadi kalau kita merasa yang diciptakan Allah, hidupnya dihidupkan oleh yang Maha Hidup, dan matinya kita dimatikan Allah Subhanahu wa taala, semestinya kita terus ingat terus sama Allah Subhanahu wa taala, menyebut-nyebut namanya setiap waktu, setiap saat, setiap detak jantung kita dan hembusan napas kita, selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itulah terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sudah waktunya kita berubah. Apalagi kita sekarang ulang tahun sholat. Sholat adalah yang pertama dihisab, dipertanyakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau sholatnya baik, khusyuk, semuanya baik pasti. Tapi kalau sholatnya jelek, tidak khusyuk, maka lainnya juga akan berantakan. Jadi kalau dilihat sholat itu apanya satu, yang lainnya zakat, puasa, haji, baca Al-Quran, ibadah yang lain nol. Jadi kalau sholatnya nol, semuanya jadi nol. Tapi kalau sholatnya jadi satu, jadi akan banyak satu nolnya. Kalau puasanya tambah 0 sepuasa jadi 10, 1 0 tambah 2 jadi 100, tambah terus sama 0 ada triliun ibadah kita akan sampai pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat adalah yang pertama yang disebut tiang agama itu sholat. Jadi makanya hari ini alhamdulillahirobbilalamin kita masih dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dengan tahun 1444 tahun Hijriah. Alhamdulillahirobbilalamin sampai dengan 27 Rajab hari ini. Alhamdulillah. Hikmahnya adalah bahwa Rajab ulang tahun terus, setiap tahun kita introspeksi sholat kita,
Apakah sholat kita masih sama ketika kita diajar dulu oleh guru kita waktu kecil sampai sekarang sama? Nauzubillah, subhanallah. Tidak pernah fokus, tidak pernah khusyuk dalam sholatnya. Nauzubillah, subhanallah. Bagaimana kalau ingin sholatnya khusyuk? Lihat kepada orang yang sudah khusyuk. Lihat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sekarang tidak ada. Kemudian lihat lagi kepada sahabat, pada Umar, Abu Bakar Siddiq, Utsman, Ali, dan seluruh sahabat-sahabat yang telah khusyuk. Lihat. Kalau sudah tidak ada, lanjutkan bertabiin, dari kemudian sekarang kalau masih tidak ada. Sekarang lihat sholatnya para ulama yang telah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dipelajari dalam keilmuan ini tidak ada informasi bagaimana cara kita sholat khusyuk, tidak ada. Tapi yang ada fawailul musallin, celakalah orang yang sholat. Fawailul musallin alladzina hum an salatim sahun, yaitu sholat yang lalai, tidak ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sholat mulainya pada saat takbir memang khusyuk, sholli fardhu subhi raka'ataini ma'muman billahi ta'ala, Allahu akbar. Sangat khusyuk pada saat sebelum itu. Tapi setelah selesai itu mulai sudah menggoda. Kalau kita, pikiran kita sudah ingat kemana-mana, ingat ke rumah, ingat ke kantor, ingat ke pasar, ingat yang barang yang hilang saja, ingat di sholat. Jadi itulah yang dikatakan dengan sholat main-main. Jadi makanya selalu guru saya berpasti jangan ibadahnya itu dilandasi dengan main-main. Sempurnakan semuanya, wudunya sempurna, sholatnya sempurna, ibadahnya sempurna, baca Qurannya juga sempurna. Ketika baca Qurannya dia mulut berkata membaca Al-Quran, tapi kalbu terus menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana begitu? Jadi bacaan, pikiran, kalbu selalu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau seperti ini anak sangat berat. Jangankan sudah yang tidak terbiasa, yang sudah terbiasa saja zikirnya, maupun zikir atau baca Al-Quran, hati kita kemana-mana. Masya Allah. Maka alhamdulillahirrahmanirrahim. Terus ketika kita sudah mempunyai belajar sholat, belajar terus tentang ilmu sholat, gitu aja sekarang. Karena itu sholat adalah sesuatu yang paling utama dalam kehidupan kita. Sholat jelek, sholatnya main-main, maka amal yang lain dengan pasti main-main. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu saja bapak-bapak, mungkin informasi yang alhamdulillah disampaikan dari lisan ini. Jeleknya mungkin dari saya, benarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan benarnya dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Kita tutup saja lagi kita dengan membaca, mendoakan saudara kita yang hari ini masih terbaring sakit, ayah, ibu, kakak, adik, istri, paman, tante, bibi, tetangga, sahabat yang hari ini masih terbaring sakit di rumah sakit maupun di tempat-tempat yang lain. Kita doakan dengan doa fadilah mukjizat Al-Fatihah. Mudah-mudahan mereka semua diangkat penyakitnya dan diberikan kesehatan yang paripurna ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita doakan putra-putri dan seluruh keturunan kita dijadikan hamba-hamba yang saleh salehah yang taat Allah dan Rasulnya, menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya sekarang putra-putri kita dan putra-putri kita masih sekolah di SD, SMP, SMA maupun di perguruan tinggi, kita doakan
mereka semua lancar dalam ilmunya dan diijabah, dikabul seluruh cita-cita mulia mereka. Bagi yang sedang hamil, bagi yang sedang mempunyai masalah putra-putri kita, baik masalah di sekolahnya atau di mana, mudah-mudahan Allah lancarkan persoalan dan mudahkan solusi pemecahannya. Bagi yang sedang tidak mempunyai jodoh, mudah-mudahan kita dapat mudah-mudahan dipertemukan dengan jodoh terbaiknya, jodoh yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang sedang hamil, dapat mudah-mudahan mereka diberi kesabaran Allah Subhanahu wa taala selama kehamilannya, dan pada saat melahirkan Allah lancarkan, Allah mudahkan persalinannya, dan Allah berikan bayi yang sehat dengan fadilah mujizat al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba-hamba yang saleh, istri kita salehah, dan ditentukan Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang saleh, hamba yang bertakwa, hamba yang senantiasa terus bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan anugerah kuasa. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jadikan kita hamba yang bersyukur, mudah-mudahan kita dijadikan dipanjangkan usia dunia kita untuk istiqomah terus beribadah Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menyebut-nyebut namanya di setiap waktu, di setiap saat, setiap detak jantung dan musnafasnya. Kita selalu berzikir ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita disempurnakan kesehatan kita, dijauhkan dari penyakit malapetaka dunia dan akhirat, dihasilkan seluruh maksud kita, diluaskan rezeki kita, diberkahkan rezeki kita, diberkahkan ilmu kita, diberkahkan semuanya, segalanya, selamanya dengan fadilah mujizat al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shaghira wal jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat rabbi ighfir warham wa anta rahimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma lakal kullu wa bikal kullu wa ilaikal kullu wa minkal kullu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah kita lanjutkan tausiah tentang Isra dan Mi'raj besok pagi. Kuliah subuh kita insyaallah berganti dengan tausiah tentang Isra dan Mi'rajnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Ahad pagi besok. Mudah-mudahan juga dipanjangkan usia kita. Kita tutup kaji kita saja hari ini dengan baca doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin dunia akhirat. Walaupun minkum wabillahi taufiq wa hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah